Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 8, subtema 3 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 8. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 8 subtema 3 pada pembelajaran kedua halaman 104. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Mari kita berdiskusi untuk menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 104. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Nomor 1. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang bercampur minyak? Jawab, jika air yang digunakan mencuci pakaian tercampur minyak, kita harus menggunakan sabun atau deterjen yang lebih banyak supaya minyak tidak menempel pada baju yang dicuci. Namun air bercampur minyak tidak dapat digunakan untuk membilas baju yang dicuci karena minyak akan menempel pada baju. Nomor 2. Apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman? Jawab, jika kita minum air tercemar kuman, kita akan sakit perut. Oleh karena itu, sebaiknya kita minum air yang sudah dimasak sampai mendidih dan disimpan dalam wadah tertutup. Kemudian nomor 3 halaman 105. Apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Jawab, limbah cair dari industri mengandung zat-zat kimia berbahaya. Jika limbah ini dibuang ke dalam sungai, kehidupan sungai akan terganggu. Ikan dan tumbuhan sungai akan mati. Nomor 4. Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Jawab, kesimpulan dari jawaban-jawaban pertanyaan di atas adalah kualitas air memengaruhi kehidupan di bumi, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya pada Ayo Membaca halaman 105, silahkan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul Hari Air Sedunia sampai halaman 106. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 106, mari bersama-sama kita mengisi tabel. Berdasarkan teks Hari Air Sedunia di atas, lengkapilah tabel berikut. Jawaban alternatif berikut bisa adik-adik pindahkan pada tabel pada halaman 106. Pertanyaan nomor 1. Pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Jawab, Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Pertanyaan kedua. Faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang?
Faktor-faktor yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang diantaranya cadangan air tanah berkurang karena air hujan terus mengalir di permukaan tanah dan tidak masuk ke dalam tanah. Banyak pohon ditebangi sehingga tidak ada akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah dan lahan-lahan hijau berubah menjadi kawasan permukiman dan industri. Pertanyaan nomor 3. Apa akibat kekurangan air bersih? Jawab, akibat kekurangan air bersih diantaranya kebutuhan manusia akan air bersih tidak tercukupi, hasil panen berkurang, dan banyak hewan dan tumbuhan mati. Kemudian pertanyaan nomor 4. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Jawab, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih diantaranya menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah, dan menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Berikutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 108. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Nomor 1. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jawab, ya, gambar tersebut mendukung cerita. Nomor 2. Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Jawab, ya, alasannya karena gambar tersebut memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Kemudian pada Ayo Menulis halaman 109, kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Tulislah dalam kotak berikut. Jawab, ciri-ciri gambar cerita diantaranya 1. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. 2. Memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Dan 3. Menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Selanjutnya pada Ayo Mencoba halaman 109. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. 1. Lingkunganku sehat, airku bersih. 2. Aku menjaga sungaiku bersih. Dan 3. Indonesia beragam, Indonesia kaya. Dan berikut adalah contoh jawaban untuk tema gambar cerita lingkunganku sehat, airku bersih. Perhatikan gambar berikut. Berikutnya pada Ayo Renungkan halaman 110. Hari ini saya belajar tentang 1. Sikap cermat dan percaya diri. 2. Pengetahuan tentang pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia, pengertian dan ciri-ciri gambar cerita. Dan 3. Keterampilan mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya pada kegiatan bersama orang tua halaman 111. Bersama orang tuamu, identifikasikan pengaruh kualitas air bagi keluargamu. Pengaruh kualitas air bagi keluargaku diantaranya 1. Memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. 2. Menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh. 3. Membersihkan badan dari kotoran. 4. Membersihkan bahan makanan dan masakan.
5. Membantu pekerjaan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.